apa kabar? Perkenalkan, aku Reska Formelia dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Semester 3 Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang seru banget nih, yaitu tentang perkembangan intelektual, bahasa, dan sosial kita. Dari bayi sampai dewasa, semuanya berkembang dengan pesat, dan kalian pasti udah gak asing dengan hal ini. Tapi, gimana sih prosesnya? Yuk simak video ini sampai habis. Jadi guys, perkembangan intelektual itu gimana sih? Kalau di dunia psikologi, perkembangan intelektual itu berkaitan banget dengan cara kita berpikir, belajar, dan memahami hal-hal di sekitar kita. Mulai dari bayi yang baru lahir, sampai akhirnya bisa mikir kritis waktu udah dewasa. Tapi, gimana sih otak kita bisa berkembang pesat begitu? Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Ayat ini menunjukkan potensi intelektual manusia yang diberikan oleh Allah melalui ilmu yang menjadi dasar perkembangan kognitif. Jadi guys, perkembangan intelektual itu gimana sih? Kalau di dunia psikologi, perkembangan intelektual itu berkaitan banget sama cara kita berpikir, belajar, dan memahami hal-hal di sekitar kita. Mulai dari bayi yang baru lahir, sampai akhirnya bisa mikir kritis waktu udah dewasa. Tapi, gimana sih otak kita bisa berkembang pesat begitu? Menurut teori Jean Piaget, psikolog dari Swiss, otak kita berkembang dan beberapa tahap, mulai dari sensori motor pada masa bayi sampai tahap operasi formal di remaja dan dewasa. Misalnya, waktu kita masih kecil, kita tuh belajar dengan cara eksperimen, kayak menyentuh-nyentuh benda dan lihat reaksi. Nah, makin gede, otak kita makin bisa mikir lebih kompleks, kayak menganalisis, membuat keputusan, bahkan berpikir logis. Jadi intinya, perkembangan intelektual itu nggak instan guys. Semakin sering kita belajar, semakin banyak informasi yang kita tangkap, otak kita juga makin berkembang. Sekarang kita ngomongin bahasa deh. Tahu nggak sih kalau bahasa itu salah satu hal yang ngebantu banget dalam perkembangan intelektual kita. Sejak bayi kita tuh mulai belajar ngomong, mulai dari apa sampai akhirnya bisa ngobrol panjang lebar. Menurut Liv Vygotsky, seorang psikolog asal Rusia, perkembangan bahasa itu erat banget hubungannya sama intelektual sosial. Kalau kita sering ngobrol sama orang lain, kemampuan bahasa kita jadi makin berkembang. Jadi, yang ngomong panjang, pasti bahasa dan pemikirannya juga makin tajam loh. Serunya lagi, bahasa itu juga berkembang seiring dengan perkembangan sosial kita. Coba deh ingat-ingat, waktu kecil pasti ada kata-kata yang kita ciptakan sendiri kan? Kayak jemuran, jadi jemurannya itu bagian dari kreativitas bahasa yang berkembang di otak kita. Ever friends will always be through the years eternally, side by side through life's endless chase. Our friendships light forever grace. Oh yeah. Selain intelektual dan bahasa, kita juga bakal bahas perkembangan sosial dong. Ini penting banget karena manusia itu makhluk sosial, nggak bisa hidup sendiri. Sejak kecil kita belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain, mulai dari keluarga, teman, bahkan guru. Menurut Erik Erikson, seorang psikolog terkenal, perkembangan sosial itu terjadi dalam beberapa tahap kehidupan, mulai dari tahap kepercayaan waktu bayi sampai tahap integritas saat udah tua. Misalnya, waktu kecil kita belajar untuk bisa dipercaya sama orang tua, dan waktu udah gede kita belajar buat punya hubungan yang sehat dan saling menghargai. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Ayat ini menunjukkan bahwa keberagaman manusia adalah anugerah untuk membangun interaksi sosial dan saling memahami. Jadi guys, kemampuan sosial ini juga sangat bergantung pada pengalaman yang kita dapat, terutama dari orang sekitar kita. Makanya kalau dari kecil udah dibiasain untuk sosial, kita bisa jadi lebih pede dan bisa menghadapi tantangan hidup. Jadi intinya guys, perkembangan intelektual, bahasa, dan sosial itu saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain. Setiap tahap perkembangan punya peran penting buat membentuk kita jadi pribadi yang lebih pintar, komunikatif, dan sosial. Kalau kita terus belajar dan berinteraksi, nggak cuma otak kita yang berkembang, tapi juga hubungan sosial kita makin solid. Jangan lupa guys, share video ini ke teman-teman kalian yang pengen lebih paham tentang perkembangan manusia. Dan tentunya subscribe channel ini supaya kita bisa berbagi ilmu yang seru dan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.